siapapun tolong ganggu Genesis di area luar karena Genesis terbuka posisinya. Boom berada di area dalam, mereka punya Wah, keempat. Bigetron. Tapi ternyata Bigetron yang menjadi penyelamat. Bigetron menyelamatkan Boom untuk setidaknya membuat tidak deadlock fight kali ini. Tapi kalau Bigetron masuk ke area fight, harusnya Bigetron yang nanti juga akan mendapatkan pemain-pemain dari Boom. Karena Boom begitu low lootingan mereka. Tembakan akan segera dilakukan, bahkan sudah terjadi Sersia berhadapan dengan Sam9. Satu pemain Sam9 tumbang. Tidak baik sama sekali. Start yang dimainkan oleh Sam9 di match keempat kali ini masih terus berputar-putar. Sam9 datang kembali bala bantuan, yaitu Kenny yang sempat menjadi MVP saat Sam9 mendapatkan winner-winner chicken dinner di match yang kedua tadi. Dev akan bertahan, tapi Dev tidak bisa bertahan. Balasan yang terlalu sakit datang dari pemain-pemain Sersia. Iya, ada trade talk yang terjadi kali ini 1-1, tapi dari bagian luar RNG siap memberikan backupnya, tapi Michael terjebak di bagian sebuah ruangan. Kali ini dua pemain tersiksa, satu orang lagi cukup low HP tapi masih bisa di-delay oleh pemain-pemain dari Sam9. Tapi granat dari seorang Shopper bakal dipasang, akan dilemparkan ke arah dalam, tapi ada sebuah delay juga dari seorang Kenny dengan granat yang terlebih dahulu dilemparkan tadi. Sementara Mikhail akan berusaha untuk melakukan sebuah proses revive, dan Boom serta Genesis mereka masih gontok-gontokan, di mana Bigetron tidak join, tidak menabrak karena Bigetron objektif untuk masuk ke dalam zona. Tapi ini fight yang masih konsisten mereka lakukan, dan Smile tumbang. Boom Esports berhasil mendapatkan Ichi. Genesis dipulangkan ke arah lobby. Boom berhasil bertahan karena ada bantuan tadi dari Bigetron, dan di bagian ini Sam9 juga berhasil mendapatkan pemain dari tim Sersia. Dan hanya menyisakan satu lagi di bagian sebuah kamar mandi kah? Ya, di bagian kamar mandi, tapi ternyata kalah fight. Bisa mendapatkan satu backup terlambat dari Sam9. Dan ini bakal dimanfaatkan tentunya oleh Sersia, tapi granat sudah mulai dimasak. Akan dilemparkan ke ruangan tersebut, dan sebuah DBS atau S12K yang dimainkan sedikit memperlambat pergerakan dari Sam9, dan kondisi berimbang menjadi 1-1 saat ini. Kembali RNG yang pundaknya cukup berat untuk bisa mengangkat performa dari timnya. Utility dilemparkan, RNG harus berhati-hati, tapi RNG berhasil untuk mendapatkan satu knockdown penting menuju ke arah Tam. Membuat Sam9 saat ini pincang pemainnya. Dua yang tersisa, jumpsuit bisa dilakukan, tapi jumpsuit bukanlah pilihan yang bijak. Karena di bawah ada dua pemain, RNG berputar-putar, RNG mendapatkan satu lagi. Tapi masih belum, low HP saja yang dihasilkan oleh RNG. Turun dia, ada DBS yang sedang akan coba dilawan. DBS atau UMP, DBS atau UMP, DBS yang menang, RNG gagal. Pulang menuju lobby Sersia di posisi 15. Sayang banget Kui, padahal tadi udah ada miss moment dari DBS yang dilakukan oleh seorang Deep, tapi miss shoot juga dari pemain Sersia yang membuat mereka akhirnya dipulangkan ke arah lobby. Dan sekarang dua tim Indonesia bakal berpapasan. Ada MRPX dan juga Altrigo yang bertemu, di mana Altrigo yang terculik. Satu anggota mereka dipulangkan ke arah lobby dan bakal menjadi poin untuk MRPX. Face Clan juga tadi memberikan tembakan ke arah tim yang rotasi di sekitar mereka. PBE tadi kalau nggak salah yang diincar oleh Face Clan kali ini. Dan Secret serta Face Clan mereka tidak terlalu komit, mereka hanya menjaga di posisi mereka masing-masing. Dan PBE pun sudah dipulangkan ke arah lobby. 13 tim tersisa masuk untuk di stage yang keempat. Dan ada pertemuan antara Boom Esports versus Sam9. Putra Zail adalah pemain yang sempat bermain di Sam9 untuk PMSL season kemarin. Dan saat ini dia bermain untuk tim Secret. Bigetron dipulangkan hanya dengan 3 elimination saja. Di posisi yang tidak terlalu baik. Di posisi 12 tadi Rosemary berhasil mendapatkan Audrey. Dua pemain yang memiliki aim power sangat luar biasa. Geekfam pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Rosemary harus menjadi pemeran antagonis untuk Geekfam. Yap. Sudah mulai ada peran-peran antagonis yang mereka lakukan, yang mereka maksimalkan di momen ini. Dan Yami bakal menjaga di bagian bawah jembatan karena dia tahu ada tim Sam9 di bagian bawah. Tapi Razy yang membuka tembakan bisa mendapatkan sebuah knockdown karena pemain dari Sam9. Sam9 begitu meyakinkan, sudah terdengar juga turun dari arah baginya menembak ke bagian dalam. Tapi Zuxi yang bisa mendapatkan Kuang. Kuang tumbang begitu aja, namun trade talk terjadi karena misteri tumbang di tangan seorang Gosu. Zuxi saat ini menggunakan sebuah DBS-nya 10 dari peluru luar sudah disiapkan, tapi ternyata Zuxi pun tumbang. Sebuah pengkulitan yang dilakukan oleh pemain-pemain box cukup baik. Dikuliti satu pemain-pemain dari PJEV, dan PJEV sangat disayangkan dipulangkan karena Parajit menjadi pemeran antagonis di area ini. Ya, lagi-lagi terjadi Sanskui. Habis chicken, terbitlah Tusun. Walaupun gak Tusun banget, mereka harus finish di peringkat ke-9. Tentunya PJEV hanya membawa, ke-10 ternyata untuk PJEV. Dan mereka hanya membawa, tidak membawa poin sama sekali. Tidak ada poin elimination mereka dapatkan di game kali ini. 8 tim tersisa di stage yang kelima atau di circle yang Zai yang tiba-tiba naik ke mobil untuk menghindari tabrakan dari seorang Rosemary. Close combat terjadi dan Rosemary yang menang.
Box Gaming tidak ikut dalam fight ini, tapi Rosemary mendapatkan informasi ada box di bagian bawah sana. Di dalam sebuah smoke dan pergerakan Bagi tadi juga sudah mendapatkan informasinya dari seorang Rosemary bahwa Box Gaming sedang melakukan sebuah split position. Kuang langsung mendapatkan sebuah pohon untuk bersembunyi dan melakukan sebuah proning. Dengan Bagi yang dia pasang juga forting ke arah depan sana menghindari tembakan dari tim Alter Ego. Dan menariknya tadi Rosemary sebenarnya salah menggunakan senjata, dia menggunakan mini. Itu adalah senjata yang kayaknya belum diganti oleh Rosemary, tapi Rosemary cepat dari refleksnya untuk bisa langsung menggunakan mini tersebut untuk close combat. Kita berpindah kembali menuju ke arah yang berbeda. Box yang sedang berjuang untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari Alter Ego, tapi Alter Ego terpisah. Pemain-pemainnya setup yang begitu baik dilakukan oleh Alter Ego karena berbagai sisi sudah ditutup karena mereka juga punya natural obstacle berbatuan di area ini. Betul sekali, Alter Ego masih memiliki compo yang begitu bagus, masih memiliki tiran yang begitu bagus juga, tapi Vampire join the fight. Kuang tumbang di tangan seorang Ravenclaw. Tembakan datang dari bagian jauh membuat Box Gaming kelimpungan kali ini. Through the smoke dilakukan, Ravenclaw masih belum bisa mendapatkan sebuah confirm elimination. Tapi Alpha, granat yang dilempar begitu jauh dan bisa memberikan cicilan damage. Bahkan tidak hanya cicilan, sebuah knockdown didapatkan oleh seorang Alpha. Tinggal di confirm menjadi sebuah point elimination dan ini membuat Box Gaming hanya menyisakan satu pemain mereka saja. Alpha, UMP kali 3. Sebuah sapuan menuju ke dalam smoke. Belum berhasil dilakukan. Trongzin saat ini harus menjadi penyelamat agar rekan-rekannya mampu dikembalikan menuju ke dalam in-game dengan prima. Dengan tembakan yang bisa digunakan. Karena saat ini pemain-pemain dari Box hanya pasrah saja. Satu elimination dengan begitu mudah menuju ke seorang Rosemary. Ya, Alter Ego sudah mendapatkan 6 total poin mereka dari elimination mereka untuk game kali ini. Sementara Vampire masih bertahan di bagian pinggiran-pinggiran sungai dan akan berpapasan dengan MRPX di mana granat dari Ravenclaw bisa menumbangkan seorang Rocky. MRPX berarti hanya menyisakan last man mereka saja yang masih tersembunyi di bagian dalam dari sungai ini. Sulit sekali MRPX, sulit sekali tim Secret di 4 match yang sudah mereka mainkan. Bahkan belum sampai menyentuh 10 poin. Belum ada double digit poin total yang didapatkan oleh dua tim tersebut. Sementara itu Box saat ini sudah mendapatkan 10 poin pertamanya, bahkan low HP. Satu pemain terakhir yang dimiliki oleh MRPX. Healing bisa dilakukan oleh Yoru, tapi Yoru tenggelam. Ya betul, Yoru mau nggak mau harus menelan semua air menuju ke arah paru-parunya dan membuat MRPX harus puas. Peringkat ke-7 dengan hanya membawa 2 elimination di game yang keempat atau di wrangle yang terakhir pada hari ini karena kita masih ada 2 Miramar nanti setelah game ini. Dan Box Gaming ternyata masih hidup last man standing mereka, Truang, yang masih bertahan seorang diri sambil memantau setiap pergerakan dari tim Alter Ego dan Yudu juga bisa saja diam-diam mengganggu pergerakan dari Alter Ego. Karena kalau kita lihat dari Tiren ya, Yudu lebih tinggi posisinya daripada tim Alter Ego dari segi apa namanya? Sudut elevasi. Iya, betul sekali itu maksud gua dari Tiren. Misalkan last man standing mereka saja. Yami kali ini yang bakal menjadi tulang punggung untuk Boom Esports. Walaupun berhasil sampai ke top 5, tapi ini bukanlah top 5 yang diinginkan oleh Boom. Karena Boom adalah tim yang mengambil inisiasi di area late game. Bukanlah hal seperti ini yang diharapkan oleh Boom. Mereka hanya pasrah saja, ditembaki oleh kanan kiri. Bahkan saat ini kembali ada satu lawan baru yang mencoba untuk mendapatkan kue dari tempat Boom Esports, yaitu Yudu Alliance. Yap. Udah tinggal 5 tim kali ini. Boom hanya menyisakan 1 anggota mereka saja, sementara tim-tim lain masih cukup fit. The Xavier, Vampire, Yudu, mereka masih utuh dengan 4 anggota mereka. Sementara Alter Ego dengan 3 anggota mereka dan Boom yang paling bonyok yang tadi gue bilang hanya menyisakan 1 pemain mereka saja, Yami, yang menjadi pemain terakhir dari Boom Esports. Smoke cukup banyak dibuat oleh seorang Yami. Ada 4 smoke yang terpop up, 5 tadi sudah hilang 1. Dan Vampire masih belum melepas angle-nya karena masih ada smoke yang tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Udah pasti masih ada 1 yang membayang-bayangi pergerakan dari Vampire dan Stone melemparkan sebuah utility granat, dilemparkan splash damage masuk menuju ke Yami. Namun Yami masih bisa bertahan, tapi HP-nya sudah merah. Yang membuat saya penasaran, Aduh. seperti apa posisi dari Alter Ego Ares, karena Alter Ego masih dengan 3 pemain. Boom pulang semuanya dengan 5 elimination saja di posisi kelima. Ya, dan Alter Ego kelihatan mereka ada di bagian utara, mereka mendapatkan sedikit dari posisi circle-nya. Bahkan mereka bisa mendapatkan elimination menuju ke arah tim Yudu di mana Iftar yang menjadi target mereka. Kaki juga kelihatan dan sebuah tembakan dari The Xavier mampu untuk melumatkan seorang Rosemary yang ada di bagian belakang sebuah batu. Terlalu overpick tadi. Pergerakan dari Rosemary membuat Alter Ego rugi karena Rosemary tumbang. 2 player aktif tersisa dari Alter Ego. Nampaknya saat Rosemary melakukan tembakan didengar
belum mendapatkan winner chicken dinner hari ini. Ya, kita bakal melihat tim lain lagi yang berhasil mendapatkan WCD untuk di game kali ini. Sebuah atomic fire diberikan Anthony K. Bisa mendapatkan pemain dari tim Yudu langsung dipulangkan ke arah lobby. Bahkan Alpha juga berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Vampire. Stone kali ini bisa mendapatkan satu pemain dari Alter Ego. Terus the smoke dilakukan. Masih belum bisa mendapatkan pemain terakhir dari tim Yudu Alliance tentunya. Dan Potato dari Alter Ego juga sudah dibungkam dan dipulangkan ke arah lobby. Membuat Alter Ego harus berpuas diri di peringkat 4 dengan 9 elimination. Kita melanjutkan kembali. Fight kali ini hanya menyisakan 2 tim saja, Vampire atau Xavier, yang akan mengamankan winner chicken dinner pertama untuk mereka. Vampire lengkap dengan utility trap menuju ke area smoke. Ya, hewan mana yang lebih kuat antara kelelawar versus laba-laba. Satu granat membawakan sebuah hasil, tapi revive bakal dimaksimalkan di mana Stone yang bakal melakukan proses revive dan berhasil selamat ternyata Swap. Kembali lagi bangkit, tapi Raven Cloud tertangkap dari bagian sebelah kiri. Through the smoke yang membuahkan sebuah hasil. 2 ter-takedown, 3 ter-takedown, last man standing. Hanya menyisakan seorang Stone dan dibungkam begitu saja. Winner chicken dinner diamankan oleh Vietnam kali ini. The Xavier, sang laba-laba, berhasil mengamankan WWCD di Erangel yang terakhir.